hari kiamat nanti. Izinkan kami selaku pembawa acara di kajian akbar bersama dengan Ustadz Amin Nurbais untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu acara inti kajian bersama dengan Ustadz Amin Nurbais STBA yang bertema meneladani cara belajar para ulama salaf. Setelah itu diikuti dengan sesi tanya jawab dan berhenti sejenak untuk mendengarkan azan, dan dilanjutkan dengan kajian. Dan bagi jamaah akhwat yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar proyektor. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Semoga Allah memudahkan acara di malam hari ini. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara inti yaitu bersama dengan Al Ustadz Amin Nurbais STBA. Beliau adalah pembina dari Yayasan Amal Abadi Indonesia, Yufid TV dan ANB Channel yang bertema meneladani cara belajar para ulama salaf. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li majdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal malam ini di Masjid PPTQ Al-Azzam di Gunung Pati, Semarang. Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan sama-sama punya semangat untuk menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Berkumpul dari yang mulai usia kelas 7. Yang kelas 7 coba angkat tangan. Masya Allah. Sampai yang tidak punya kelas. Yang usia 60 tahun ada? 60 tahun mungkin ada. Alhamdulillah, salah satu di antara jamaah ada yang sudah 60 tahun ke atas. Karena belajar tidak ada batasan usia, dibutuhkan oleh siapapun, sebab ilmu ini adalah rahmat bagi alam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Posisi beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah ajaran yang beliau sampaikan. Sehingga apa yang beliau sampaikan rahmat bagi semuanya. Apa itu alam? Kullu ma siwallah fahuwal alam wa ana wahidun min dhalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, dan kita adalah salah satu bagian dari alam. Selanjutnya kita mau membahas bagaimana cara para ulama salaf dalam belajar. Kita tahu bahwasanya belajar ilmu agama dibutuhkan oleh setiap hamba. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Belajar ilmu agama adalah amalan yang tidak ada tandingannya bagi orang yang niatnya lurus. Lalu beliau ditanya, "Wa masihatun niyah ya Aba Abdillah?" Terus bagaimana bentuk niat yang benar ketika belajar wahai Imam Ahmad? Kata beliau rahimahullah, beliau mengatakan, "Ayyatawadha'a lil ilmi wa raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi." Disebut orang yang punya niat yang benar ketika belajar adalah
orang yang belajar punya niat untuk tawadhu di hadapan ilmu. Yang dimaksud tawadhu di hadapan ilmu adalah siap untuk melaksanakan ilmu itu walaupun bisa jadi tidak sesuai dengan kebiasaan yang dia miliki, walaupun bisa jadi bertentangan dengan apa yang selama ini dia lakukan, walaupun bisa jadi akan berhadapan dengan apa yang saat ini dia sukai, tapi dia siap untuk meninggalkan itu semuanya dalam rangka untuk mengikuti ilmu yang dia pelajari. Itulah bentuk tawadhu di hadapan ilmu. Karena itu Nabi SAW menyebutkan definisi orang sombong, kata beliau, al-kibru batrul haq. Sombong adalah menolak kebenaran. Ngerti tapi tidak mau menerima, itu sombong. Sehingga kebalikannya, bentuk tawadhu adalah ketika orang paham, ngerti tentang sebuah ilmu, dia mau menerimanya dan mau mengamalkannya. Wa ayyarfa'al jahla an nafsihi wa an ghairi, dan bentuk niat yang baik ketika belajar adalah ingin menghilangkan ketidaktahuan dari diri kita dan dari orang lain. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi nol, tidak tahu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apapun. Coba santri angkat tangan. Di antara santri yang waktu lahir sudah hafal Al-Fatihah, angkat tangan. Ada? Masya Allah. Ada? Enggak ada. Baik. Atau ustadz, di antara ustadz yang ketika lahir sudah hafal Sahih Bukhari, apalagi ya? Enggak ada. Kita semuanya lahir dalam keadaan bagaimana Pak? Nol, tidak hafal apapun, tidak punya ilmu apapun. Kita semuanya memulai pengetahuan, memulai pengalaman kita dalam belajar dimulai dari titik nol. Saya lahir tidak tahu apa-apa. Para ulama yang lain ketika lahir tidak tahu apa-apa. Sebagaimana kita ketika lahir tidak tahu apa-apa. Imam An-Nawawi ketika lahir tidak hafal Arba'in Nawawiyah. Imam Bukhari ketika lahir belum hafal satu pun hadis. Sebagaimana para ulama yang lain ketika mereka lahir tidak ngerti apapun. Tapi ada orang yang melejit jauh sehingga walaupun usianya pendek tapi ilmunya banyak. Ada yang seperti jalan di tempat. Walaupun dia sudah berusia puluhan tahun, tapi pengetahuan agama masih seperti anak-anak. Dan masing-masing orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Sebab ilmu ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Selanjutnya, sebelum kita belajar tentang bagaimana para ulama salaf dalam menggali ilmu agama, kita akan membacakan sebuah kisah terlebih dahulu. Satu cerita yang luar biasa yang disebutkan oleh Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari berkaitan dengan bagaimana peristiwa anak saleh yang dia belajar menuntut ilmu agama. Baik, sudah pernah dengar ceritanya belum? Sudah? Belum? Belum. Baik, sekarang kita ceritakan. Ibnu Battal rahimahullah dalam Sahih Bukhari menceritakan. Beliau menyebutkan di bab fadlil ilmi wa fi fadlil ilmi atharun katsira wa min ahsaniha ma qalahu Yahya ibnu Yahya. Kata Ibnu Battal, mengenai keutamaan ilmu ada banyak sekali kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama, dan di antara kisah yang sangat indah diceritakan oleh Imam Yahya bin Yahya. Sekarang kita dengarkan ceritanya. Qala al-Imam Yahya ibnu Yahya, awwalu ma haddatsani Malik ibn Anas hina ataituhu taliban lamma alhamani Allahu ilaihi fi awwal yawmin jalastu ilaihi qala li. Peristiwa pertama kali
ketika aku datang untuk menghadiri majelisnya Imam Malik bin Anas. Majelisnya siapa? Imam Malik bin Anas. Di mana? Di Masjid Nabawi. Pertama kali aku menghadiri majelisnya Imam Malik bin Anas. Jalastu ilaihi, aku duduk di dekat beliau. Qala li, kemudian beliau bertanya kepadaku, ismuk, siapa namamu? Qultu lahu akramakallah Yahya. Kemudian aku jawab, namaku Yahya, akramakallah. Wa kuntu ahdatsa ashabi sinnan. Kata Yahya bin Yahya, ketika itu aku adalah muridnya Imam Malik yang paling muda. Di majelis itu aku adalah peserta yang paling muda. Faqala li, kemudian Imam Malik mengatakan, ya Yahya, Allah alaika bil jiddi fi hadzal amr. Wahai Yahya, sungguh demi Allah, kamu harus bersungguh-sungguh serius dalam belajar ilmu agama ini. Wa sa'uhaddithuka fi dzalika bihaditsin yuraghibuka fihi wa yuzhiduka fi ghairihi. Akan aku ceritakan kepadamu satu kisah, semoga ini menjadi motivasi bagimu untuk belajar ilmu agama sampai membuat kamu lupa dengan yang lain. Coba perhatikan pengantar yang disampaikan oleh Imam Malik. Insyaallah menghadap ke sini ya, bukan menghadap ke kamera. Kata Imam Malik apa? Aku akan ceritakan kepadamu sebuah kisah, semoga jadi motivasi bagimu untuk belajar dan membuat kamu lupa untuk urusan yang lain. Mudah-mudahan sampai yang bapak-bapak yang sekarang sudah usia lanjut, kira-kira setelah mendengarkan cerita seperti ini, siap meninggalkan aktivitas yang lain terus mondok. Masya Allah. Sanggup gak kira-kira kayak gitu? Ceritanya kayak apa Pak Ustaz? Kok jadi penasaran? Karena Imam Malik mengatakan yuraghibuka fihi wa yuzhiduka fi ghairihi. Bisa jadi dengan cerita ini akan membuat kamu termotivasi, terbakar semangatmu untuk belajar agama dengan serius sampai melupakan urusan yang lain. Qala, Imam Malik mulai bercerita. Qadimal madinata ghulamun min ahli Syam bihadathi sinnika. Datang seorang remaja dari negeri Syam, dia datang ke kota Madinah. Usianya sama seperti usia kamu, seperti usianya Yahya bin Yahya. Fakana ma'ana yajtahidu wa yatlubu hatta nazala bihil maut. Dia belajar ilmu agama bersama kami di Madinah dengan sangat serius sampai akhirnya remaja ini mati di usia masih remaja. Dia mati di usia masih remaja. Falaqad ra'aitu ala jinazatihi syai'an lam ara mithlahu ala ahadin min ahli baladina. Aku saksikan belum pernah ada jenazah yang mengalami situasi yang lebih istimewa dibandingkan jenazah orang ini di kalangan penduduk Madinah. Padahal dia masih remaja. Apa yang terjadi? Fara'aitu jami'al ulama yazdahimuna ala na'shihi. Falamma ra'a dhalikal amir amsaka 'anis salati alaihi. Aku lihat banyak ulama berebut untuk ngurusi jenazah remaja ini sampai gubernur Madinah membuat pengumuman agar pemakaman anak ini ditunda. Karena saking banyak yang berebut untuk mau ngurusi. Amsaka 'anis shalah, sehingga gubernur Madinah menahan diri untuk salat. Maka jangan disolati dulu, tunggu aku datang. Wa qala qaddimu minkum man ahbabtum. Faqaddama ahlul ilmi Rabi'ah, thumma nahadha bihi ila qabri. Kemudian selesai salat jenazah, diantarkanlah jenazah ini menuju ke pemakaman. Lalu Amirul Madinah, gubernur Madinah, Masya Allah, jenazah remaja, tapi yang nangani sampai gubernur Madinah ikut campur dalam ketika ngurusi jenazah ini, ikut terlibat dalam urusan jenazah ini. Lalu gubernur ini mengatakan, siapa di antara kalian yang paling kalian sukai
untuk maju masuk ke dalam liang lahatnya. Maka mereka meminta kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi, gurunya Imam Malik, Rabi'atul Ra'yi. Tsumma nahadha bihi ila qabrihi, kemudian berangkatlah mereka menuju pemakaman. Qala Malikun fa'alhadahu fi qabrihi Rabi'ah wa Zaid bin Aslam wa Yahya ibn Sa'id wa ibn Shihab. Lalu yang menyiapkan liang lahatnya 4 ulama kibar, Rabi'atul Ra'yi, Yahya bin Sa'id, Ibnu Shihab Az-Zuhri, dan Zaid bin Aslam. Masya Allah, mereka ini nama yang tadi kita sebutkan adalah gunung-gunung dalam masalah ilmu. Rabi'atul Ra'yi, orang yang dikenal ahli dalam masalah usul fikih, pandai dalam masalah qiyas, makanya gelarnya Rabi'atul Ra'yi. Zaid bin Aslam termasuk di antara ulama hadis. Yahya bin Sa'id, apalagi Ibnu Shihab Az-Zuhri. Mereka adalah gunung dalam masalah hadis. Wa aqrabun nasi ilaihim Muhammad ibnul Mundir wa Safwan bin Sulaim wa Abu Hazim wa ashbahuhum. Sementara ulama-ulama kibar yang berada di dekat jenazah, di antaranya adalah Muhammad ibnul Mundir, Safwan bin Sulaim, dan Abu Hazim. Ini juga orang-orang yang sangat pandai dalam masalah ilmu hadis. Wa banal labin ala lahdihi Rabi'ah wa haula'i kulluhum yunawilunahu labin. Sementara yang memasang bata di dalam makam adalah Rabi'ah, dan yang lain memberikan kepada Rabi'ah. Sudah? Pemakaman selesai. Apa yang istimewa tadi? Yang ngurusi adalah para ulama kibar. Mulai dari yang nyolati sampai para ulama berebut untuk berlomba-lomba ikut nyolati jenazah ini. Kemudian juga yang ngurusi di pemakaman ulama-ulama kibar, orang-orang besar. Ibaratnya kalau di zaman sekarang, karena oleh Allah kepadamu disebabkan kamu memperjuangkan ilmu agama. Faqala, kemudian remaja ini mengatakan, a'tani Allahu bikulli bamtuhu minal ilmi darajatan fil jannah. Allah memberikan kepadaku setiap satu cabang ilmu yang aku pelajari digantikan oleh Allah dengan 1 derajat di surga. Baik. Ya syabab yang kelas 7 ya. Sehari belajar berapa mata pelajaran? Apa saja? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, matematika, biologi. Ini ilmu dunia. Yang ilmu agama, tauhid, nahwu, sharaf, tahsin, fikih, tafsir. Apa lagi? Sudah tadi. Hadis, sirah. Apa lagi? Imla. Sudah? Baik. 9 derajat di surga, insyaallah. Remaja ini menyampaikan, setiap satu bidang ilmu yang aku pelajari, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku 1 derajat di surga. Sehingga ketika Anda dalam sehari belajar 3 mata pelajaran, misalnya tafsir, hadis, fikih, maka diberi oleh Allah 3 derajat di surga. Falam tablugh bi ad-darajat ila darajati ahli ilmi. Sehingga ketika Allah naikkan aku pada derajat yang tinggi, namun aku belum bisa mencapai derajatnya para ulama. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zidu warathata anbiya'i, tambahkan derajat untuk ahli waris para nabiku ini. Faqad dhamintu ala nafsi annahu man mata wa huwa alimun bi sunnati aw sunnati anbiya'i aw talibun lidzalika an ajma'ahum fi darajatin wahidah. Aku telah memberikan jaminan bahwa siapapun yang mengetahui sunnahku dan mengetahui mempelajari ajaran para nabiku, atau yang sedang menempuh ilmu, menempuh jalan untuk belajar, aku jamin dia akan aku kumpulkan dalam 1 derajat yang sama.
Sehingga ini remaja, karena dia belum sampai pada tingkatan ulama, ketika di surga Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia pada derajat di bawahnya derajat ulama. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan satu tingkatan lagi sehingga dia berada di derajatnya para ulama. Atas jaminan dari Allah, aku memberikan jaminan, siapapun yang mengetahui sunnahku dan sunnah nabiku, mengetahui ajaranku dan ajaran nabiku, atau dia sedang menuntut ilmu untuk mempelajari itu, aku jamin dia akan aku kumpulkan dalam satu derajat yang sama. Lalu remaja ini mengatakan, fa'atani rabbi hatta balagtu ila darajati ahli ilmi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku satu derajat tambahan sehingga aku bisa mencapai derajatnya para ulama. Coba perhatikan, wa laisa baini wa baina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila darajatan. Dan jarak antara derajatku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terpaut 2 derajat. Di atasku terpaut 2 derajat sudah sampai pada derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darajatun huwa fiha jalisun wa haulahun nabiyyun kulluhum. Derajat yang tertinggi adalah derajatnya para nabi, derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada di situ dan di sekitarnya adalah seluruh para nabi. Wa darajatun fiha jami'u ashabihi wa jami'u ashabin nabiyyin alladzina taba'uhum. Dan derajat di bawahnya adalah derajatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan derajatnya para sahabat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling atas derajatnya para nabi, di bawahnya derajatnya para sahabat, beliau berada di bawah derajat para sahabat. Sehingga jamaah, di posisi inilah kedekatan ahlul ilmi dengan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapakah manusia yang derajatnya paling tinggi di surga di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain para sahabat? Jawabannya adalah ulama. Jawabannya ulama. Kenapa ulama, Pak? Karena mereka ahli warisnya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Bapak diajarkan dalam teori warisan, orang yang paling banyak dapat warisan itu siapa? Siapakah orang yang paling banyak dapat warisan? Orang yang terdekat hubungannya dengan mayit. Siapa yang paling banyak dapat warisan dari kita? Orang yang terdekat hubungannya dengan kita. Anak laki-laki, anak perempuan. Itulah orang-orang yang mendapatkan jatah warisan paling banyak, karena dia terdekat dengan si mayit. Maka siapakah orang yang terdekat dengan Nabi? Ahli warisnya para nabi. Itulah para ulama. Dan perwujudannya Allah Subhanahu wa taala jadikan derajatnya para ulama berada di bawah tepat setelah derajatnya para sahabat ketika di surga. Lalu remaja ini mengatakan, fasayyarani hatta istawattuhum faqalu li marhaban marhaban. Lalu mereka menyambutku sampai aku berada di tengah-tengah para ulama dan mereka mengatakan marhaban marhaban, selamat datang selamat datang. Siwa mali indallahi minal mazid. Tapi masih ada satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi belum aku sebutkan. Faqala lahu rajul, maka orang tadi pun penasaran. Kemudian bertanya, wa ma laka indallahi minal mazid? Lalu apa anugerah tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Kemudian orang ini mengatakan, wa'adani ayyuhsyaran nabiyyin kullahum kama ra'aituhum fi zumratin wahidah fayaqulu ya ma'syaral ulama hadhihi jannati qad abahtuha lakum wa hadha ridwani qad raditu ankum fala tadkhulul jannata hatta tatamannau wa tashaffa'u fa'utiyakum ma syi'tum.
Kemudian orang ini mengatakan, Allah menjanjikan kepadaku bahwa Dia akan mengumpulkan semua para nabi sebagaimana aku melihat mereka fi zumratin wahidah, dalam satu rombongan. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berfirman, wahai para ulama, ini adalah surgaku, aku telah bolehkan kalian untuk menikmatinya, dan ini ridhaku, aku telah ridha kepada kalian. Maka kalian tidak akan masuk surga sampai kalian punya harapan tertentu dan bisa memberikan syafaat kepada sebagian keluarga kalian. Maka aku berikan kepada kalian apa yang kalian inginkan, dan aku berikan hak kepada kalian untuk memberikan syafaat di antara orang yang kalian ingin berikan syafaat. Liyara ibadi karamatakum alayya wa manzilatakum indi, agar para hambaku yang lain bisa melihat keunggulan kalian dibandingkan yang lain. Masya Allah. Coba di antara para santri yang ingin gandeng orang tuanya ke surga, angkat tangan. La ahad, gak ada. Para santri yang ingin gandeng orang tuanya ke surga, angkat tangan. Masya Allah. Yang ingin menganugerahkan mahkota untuk orang tuanya. Alhamdulillah. Bapak-bapak pingin gak Pak? Pingin Pak? Kok kayaknya gak jelas nih jawabannya. Bapak-bapak pingin gak? Pingin. Baik, besok langsung mondok Pak ya. Kalau mau serius, saya ingin menganugerahkan mahkota kemuliaan untuk orang tuaku, hafalkan Al-Quran. Sebagaimana para santri, telat mas, wis umur sakmene, gak ada istilah telat untuk belajar. Siapapun adalah remaja ketika dia belajar. Saya remaja ketika saya belajar. Kita semuanya adalah remaja ketika belajar. Karena di depan ilmu kita ini kerdil. Gak ada orang senior di hadapan ilmu. Sehingga orang yang ilmu adalah sosok yang kita hormati. Dan di hadapan ilmu siapapun kerdil. Maka saya dan semua orang adalah remaja ketika dia belajar. Jangan melihat dari sisi usia. Oh dia masih remaja, pantas untuk belajar. Terus kalau yang sudah tua, apa enggak pantas untuk belajar? Enggak ada istilah tidak pantas untuk belajar. Semuanya pantas untuk belajar. Di depan ilmu sekali lagi kita adalah remaja. Artinya semuanya harus menganggap dirinya sebagai anak-anak yang perlu untuk menyisakan waktu dalam rangka belajar serius. Baik. Falamma asbaha ar-rajulu haddatsa ahlal ilmi wa intashara khabaruhu bil Madinah. Keesokan harinya orang yang bermimpi ini menceritakan mimpinya tadi kepada masyarakat, sehingga jadi berita viral di kota Madinah tentang kisah mimpi yang sangat indah. Remaja yang kemarin dikerumuni oleh para ulama ketika dia meninggal dunia, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang sangat tinggi di surga. Kata Imam Malik, kana bil madinati aqwamun bada'u ma'ana fi talabi hadzal amri thumma kafu anhu. Dulu ada beberapa orang yang datang ke kota Madinah untuk belajar agama, tapi tiba-tiba dia mutung dan enggak mau belajar. Hatta sami'u hadzal hadits, sampai mereka mendengar cerita ini, falaqad raja'u ilaihi ila baladihi, dia sudah pulang ke rumah masing-masing, ke daerahnya masing-masing. Begitu dengar cerita ini, balik lagi ke kota Madinah. Sampai ada yang kayak gitu Pak. Sehingga ketika dia sudah mulai mutung, mulai malas untuk belajar, begitu dengar kisah ini, dia pengen balik untuk belajar. Maka teman-teman yang sekarang sedang berada di pondok pesantren, antum punya kesempatan yang lebih longgar. Baik, yang kelas 10 ada enggak? Kelas 10, kelas 12. Kelas 12 ada? Yang kelas 12 angkat tangan. Enggak ikut kajian? Ada. Mana kelas 12? Baik, biasanya mereka bikin komplotan. Yang kelas 12, apakah yang kelas 12 sudah mikir nikah? Sudah? Belum, alhamdulillah.
sehingga belum kepikiran berkeluarga, belum kepikiran untuk nyari nafkah, masih fokus untuk belajar. Maksimalkan. Begitu antum keluar dari pondok, seperti dilepas di hutan rimba. Aneka ujian hidup akan mulai berdatangan satu demi satu. Akan ada banyak masalah yang akan kalian jumpai. Maka mumpung belum mendapatkan itu semuanya, maksimalkan sebelum kalian keluar dari pondok. Baik. Mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian untuk makin serius dalam belajar. Keseriusan Anda ketika belajar akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang indah ketika di surga. Baik. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana para ulama salaf ketika mereka belajar. Boleh kita sebut ini adalah bagian dari adab yang bisa kita tiru mengenai bagaimana semangat mereka dan cara mereka dalam belajar. Yang pertama, ada satu kata kunci dalam belajar yang tidak boleh hilang dari siapapun. Apa itu, Pak? Sabar. Setiap yang belajar butuh sabar. Boleh saya sebut ini modal yang tertinggi. Karena hamba ketika dia tidak sabar, apalagi pada saat belajar, dia tidak akan betah untuk bertahan. Belajar itu berat. Menghafal Quran itu berat. Ujian itu berat. Mengerjakan soal itu berat. Disuruh menghafalkan materi itu berat. Tapi ketika orang tidak mau bersabar, dia mutung, selamanya dia tidak akan bisa untuk mengembangkan ilmu pada dirinya. Karena itu jamaah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan sebuah pernyataan. Anda boleh catat kalimat ini. Beliau mengatakan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Man lam yadhuq, siapa yang tidak mau merasakan dhullat ta'allumi sa'atan, kehinaan ketika sedang belajar. Mungkin dimarahi ustaz, mungkin diikop, dikasih poin ketika pelanggaran sedikit, disuruh untuk disiplin, melanggar dikit digundul, ada apa dikit pelanggaran langsung dihukum, sehingga dia merasakan gak nyaman. Pengen pulang, kangen sama orang tua, kangen dengan saudara, pengen makan lebih enak ketika di luar rumah atau ketika jalan-jalan bersama keluarga. Akhirnya dia gak mau sabar. Di pondok makan apa? Di pondok makan apa? Nasi. Di rumah juga nasi. Sama, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang beda apa? Lauknya. Masya Allah. Di pondok ayam, di rumah tempe. Yang mungkin ada sebagian orang yang gak kuat dengan itu. Masya Allah, Pak, di pondok barangkali yang antum alami mungkin tidak lebih menyedihkan dibandingkan yang dialami oleh Ustaz Ulum. Masya Allah. Dulu pakai lauk gak Ustaz? Gak pakai, cuman sayur ya. Terong kemampul. Nasinya banyak, disiram air panas, dikasih garam, dirajangi terong. Dah, doyan gak doyan panganan. Subhanallah. Mungkin pondok yang dulu dialami oleh para asatidzah dibandingkan dengan fasilitas yang sekarang dialami oleh para santri, ya boleh saya sebut antara sumur dan langit-langit. Jauh sekali selisihnya. Dulu para asatidzah kita, mereka punya banyak cerita, pengalaman dia ketika mondok, gak enak sama sekali. Enak. Jadi kalau mereka diminta untuk, bisa gak kamu ngulangi sejarah hidup kamu yang dulu? Wah, sudah gak sanggup, saking gak enaknya. Tapi sekarang Masya Allah, ada pondok yang ruangannya ber-AC. AC gak ruangannya? Di sini sudah dingin ya. Di sebagian pondok ruangannya ber-AC. Dulu jangankan AC, gak pakai keramik itu kelasnya.
Sehingga kalau berdebu disirami dengan air, penuh dengan debu kanan kirinya, tapi mereka penuh semangat dengan belajar, sudahlah dilupakan saja. Baik. Demikianlah orang di fase belajar. Dia mengalami kehinaan. Kalau dia nggak mau merasakan semacam ini, apa kata Imam Syafi'i? Tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan kehinaan ketika belajar sesaat, maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Sehingga pilih mana? Bertahan sebagai orang bodoh tapi hidupnya enak, kemana-mana isinya cuman healing, mancing, touring, tapi nanti di usia tuanya dia jadi orang yang bodoh. Atau sekarang berjuang dan nanti dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Baik, kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
salli ala Muhammad. Allahumma rabbana. Pianonya apa yang ada? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Sabar dalam menuntut ilmu bisa bentuknya adalah bertahan untuk terus belajar walaupun suasananya enggak nyaman. Mungkin ada di antara santri baru yang kemarin waktu datang ke pondok nangis. Ada enggak? Ada? Ada. Masya Allah. Ada yang kabur? Ada. Balik lagi setelah mendengarkan cerita tadi. Masya Allah. Ada yang kabur pulang ke rumah dan dia enggak betah, nangis dan seterusnya. Baik. Yang kedua, sabar dalam belajar bisa juga dimaknai adalah bertahan untuk mau serius belajar walaupun susah. Misalnya bertahan untuk serius menghafal walaupun rasanya susah. Bertahan untuk terus memahami walaupun kelihatannya berat. Ada banyak sekali di antara jamaah yang kadang menyampaikan ke Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz, tolong sampaikan materi yang ringan-ringan saja. Saya sudah tua. Lah dulu bapak masih muda kemana saja? Kok sekarang sudah tua tiba-tiba jadikan uzur? Tua itu uzur gak untuk tidak belajar? Apakah tua itu uzur? Tidak. Maka jangan pernah menyampaikan saya gak bisa belajar karena sudah tua. Gak ada ceritanya. Tua bukan uzur yang diterima. Oleh karena itu, kalaupun sulit, teman-teman harus tetap bertahan, sabar. Ada waktunya kau bisa paham. Contoh, ada banyak sekali beberapa asatidzah yang membuka kelas bahasa Arab. Dibuka kelas bahasa Arab dari dasar. Yang daftar banyak sekali, puluhan. Baik. Berjalan sekian pertemuan, 3-4 kali pertemuan, mutung satu, mutung sampai selesai kitab tinggal 3 orang. Ada kayak gitu, Pak? Di Semarang ada nggak, Pak? Sama seperti di Jogja, Pak. Dan di kota-kota lain juga sama. Alasannya apa? Ustadznya suruh menghafal. Habis itu disuruh ini, disuruh ngerjain tugas, disuruh ini. Lah enaknya gimana? Ya nggak perlu ada kayak gitu. Kamu belajar tapi kamu yang ngatur. Gimana Mas? Mau berkembang? Makanya kalau belajar yang serius, siap untuk menerima ilmu walaupun kelihatannya rumit. Orang belajar tentang masalah ilmu waris, puyeng saya, udahlah tak tinggalin saja. Begitu dia meninggalkan itu, bodoh selamanya. Makanya perlu untuk sabar dalam masalah ini. Saya ingin cerita sedikit pengalaman pribadi. Waktu saya berada di majelisnya para asatidzah, ketika saya mendengar, tidak semuanya saya pahami. Tapi saya punya satu prinsip, ngerti ra ngerti, ditelan apa adanya. Walaupun kamu gak paham, telan dulu. Udahlah pokoknya diterima dulu, ditelan dulu, dan bertahan. Mudah-mudahan nanti kamu paham. Udah. Ada banyak sekali materi yang saya terima, 5 tahun berikutnya baru saya ngerti. Oh ini yang dulu saya pelajari, saya gak dong sama sekali, gak ngerti sama sekali. Saya masih ingat ada satu kajian Ustaz, waktu itu membahas syarah Bulughul Maram, buku Tawdihul Ahkam, dan masing-masing peserta dikasih kutipannya, jadi cuman tipis gitu. Sudah, awalnya ketika pembukaan kajian yang datang rame, ya mungkin separuhnya majelis ini. Sekian kali pertemuan yang hadir tinggal 2 orang, saya dan Marbot. Akhirnya kajian dihentikan karena sudah nggak ada pesertanya, tinggal 2 orang. Kajian tentang fikih muamalah awal-awal dulu yang masih jarang peminat. Baik. Sampai akhirnya karena sudah dihentikan, saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa, Walhamdulillah sekian tahun berikutnya baru ngerti.
Oh, ini dulu kajian fikih muamalah yang kita nggak ngerti, tapi sudah kita pelajari. Maka mungkin sekarang Anda nggak paham, tapi ketika orang nggak paham kok milih mundur, muntaber, mundur tanpa berita, selamanya dia tidak akan sembuh untuk mengatasi kemalasannya. Tapi kalau dia masih bertahan, sabar, sudahlah, ikuti saja. Ada waktunya dia akan dipahamkan oleh Allah. Betul kata Imam Syafi'i, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak mau merasakan kehinaan ketika belajar sesaat, maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Yang kedua, adab kedua ketika belajar adalah tawadhu. Tawadhu di hadapan ilmu dan tawadhu di hadapan ulama. Karena kunci sukses belajar adalah tawadhu. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan di surat Ar-Ra'du. Allah berfirman, "Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah." Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari atas. Fasalat awdiyatun biqadariha, maka aneka cekungan yang ada di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan daya tampungnya. Baik, perumpamaan apa ini? Ilmu itu seperti air hujan, dan hati manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagaimana layaknya tanah. Hati ini ada cekungan yang dia bisa punya kemampuan menampung ilmu seperti hujan yang turun di muka bumi. Baik, bagaimana karakter air? Air itu mengalir dari mana? Air mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari sumur ke tandon. Betul nggak? Kembali, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga karakter ilmu juga seperti itu. Karena itu Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi rahimahullah pernah mengatakan, dicatat ya, Abdullah bin Mu'taz Al-Abbasi pernah mengatakan, "Al-mutawadi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman, kama anna al-makan al-munkhafid aktsarul buqa'i ma'an." Orang yang tawadhu ketika dia belajar ilmu agama adalah orang yang paling kaya ilmunya. Sebagaimana tempat yang landai paling mudah diisi air. Gimana Pak bentuk tawadhu? Dia menghargai ilmu. Sehingga saat ada pembicaraan tentang ilmu, dia dengerin dengan baik. Dia simak dengan maksimal. Gak ditinggal merem, apalagi ditinggal kelekaran, kerungura urusan. Bahkan ketika Jumatan ditinggal tidur. Kalau seperti ini caranya, berpuluh-puluh tahun dia dihujani dengan ilmu, tapi hatinya seperti gundukan batu, sehingga tidak ada yang bertahan di hatinya. Makanya para santri, jangan pernah kalian merasa lebih hebat dibandingkan gurunya. Walaupun mungkin kalian lebih pintar dari sisi ilmu tertentu. Ustadz ini gak bisa matematika, aku pintar matematika. Mungkin santri bisa menjelaskan tentang matematika, tapi janganlah kalian merasa lebih tinggi dibandingkan sang guru, walaupun kalian mungkin juara di bidang ilmu tertentu. Hormati para ustadz, hormati para guru. Itu salah satu di antara kunci sukses dalam belajar. Coba lihat cerita berikut ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa gelarnya Ibnu Abbas? Beliau punya gelar Hibrul Ummah wa Turjumanul Quran, tintanya umat dan penerjemah Al-Quran. Walaupun beliau ulama hebat, tapi Ibnu Abbas adalah sosok yang sangat tawadhu di hadapan ilmu dan di hadapan para ulama.
Atha bin Abi Rabah pernah mengatakan, memberikan testimoni tentang majelisnya Ibnu Abbas. Apa kata Atha? Ma ra'aitu majlisan akhsha' min majlisi Ibnu Abbas. Aku belum pernah melihat ada majlis yang lebih serius ketika belajar melebihi majlisnya Ibnu Abbas. Ahlul Quran yajtami'una fihi, wa ahlul hadis yajtami'una fihi, wa ahlul fiqh yajtami'una fihi, wa man talaba al-arabiyyah yajtami'una fihi. Yang pengen belajar Quran ada di majlisnya Ibnu Abbas. Yang pengen belajar hadis ada di majlisnya Ibnu Abbas. Yang pengen belajar fikih ada di majlisnya Ibnu Abbas. Yang pengen sinau bahasa Arab ada di majlisnya Ibnu Abbas. Ya'khuduna min wadin wahid. Mereka mengambil ilmu dari satu lembah yang sama. Masya Allah. Ini orang punya keunggulan di berbagai bidang ilmu, sehingga saat beliau itu menyampaikan ilmu seperti ada baskom di depannya. Mau dikasihkan yang mana? Saya mau kasih ini. Saya mau kasih ini. Seperti ada baskom, wadahnya ilmu di depannya. Dia bisa ngasihkan ilmu kepada siapapun sesuai yang dia inginkan. Masya Allah. Seperti inilah manusia yang hatinya bisa menampung banyak air. Bisa nggak Pak kita seperti itu? Miliki hati yang tawadhu. Coba kita lihat tawadhunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mendatangi Zaid bin Thabit, dan Zaid lebih senior dibandingkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sempat belajar kepada Zaid. Fayakhudhuna birikabihi fayaqulu lahu Zaidun tanahha ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas menyiapkan kendaraan yang ditunggangi oleh Zaid bin Thabit. Dibawakan, misalnya kalau dulu kan kendaraannya bisa keledai, bisa onta. Keledai atau onta atau kuda ditarik kekangnya oleh Ibnu Abbas, disiapkan untuk ditunggangi oleh Zaid bin Thabit. Zaid meminta kepada Ibnu Abbas, tolong menghindar wahai putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid sampai merasa malu dilayani oleh Ibnu Abbas. Ibarat ya, ada seorang santri menyiapkan motornya Ustaz, diambilkan dari tempat parkir, dituntun sampai berada di depan Ustaz. Silakan Ustaz, sudah siap. Sehingga yang tadi misalnya motornya akinya ngadat ya, sama santri distarterkan dulu pakai dikik dulu ya, pakai tendangan dulu. Udah nyala Ustaz, udah siap, silakan ditunggu. Yang melakukan ini Ibnu Abbas kepada siapa? Zaid. Sampai Zaid merasa malu. Namun apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, hakadha naf'alu bi ulama'ina wa kubara'ina. Demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap di hadapan para ulama kami dan orang-orang mulia di antara kami. Sehingga kita praktekkan bentuk tawadhu kepada ilmu. Salah satunya adalah menghormati guru. Guru tidak minta dipijiti. Guru tidak minta diapain Pak? Dikasih makanan. Tapi guru dihormati sebagaimana kita menghormati ilmu yang ada pada dirinya. Karena itulah berkaitan dengan pembahasan hukum cium tangan. Mengenai hukum cium tangan, para ulama membolehkan cium tangan hanya karena dua alasan. Tidak ada yang ketiga. Satu, karena usia, sehingga kita cium tangan kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih senior. Yang kedua, karena alasan agama. Kita cium tangan kepada orang yang pernah menjadi guru bagi kita atau yang lebih senior secara keilmuan dibandingkan kita. Itu diizinkan. Sehingga yang kedua ini cium tangan tadayyunan karena alasan agama. Orang ini lebih bertakwa, orang ini lebih berilmu, orang ini lebih senior dalam masalah pengetahuan agama. Kita muliakan, salah satunya dengan cara apa? Cium tangan. Itu boleh. Walaupun ya
Bukan berarti menganjurkan, tapi berbicara tentang boleh, diperbolehkan cium tangan seperti ini. Yang dilarang cium tangan karena alasan dunia. Cium tangan kepada orang yang lebih kaya, cium tangan kepada pejabat, itu dilarang. Karena ini alasan dunia. Sehingga kita tidak boleh menghormati orang lain dengan cara cium tangan karena alasan dunia, bisa karena alasan kekayaan atau karena alasan jabatan. Kita beralih ke nomor 3. Nomor 3, ketika orang belajar, maka dia harus meninggalkan aneka maksiat. Kenapa, Pak? Penghalang terbesar ilmu itu bisa menembus batin adalah noda dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban." Ketika seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan dititikkan dalam hatinya satu noda hitam. Fa in taba wastaghfar, kalau dia bertobat dan istighfar, sukila qalbuhu, maka hatinya dibersihkan. Wa illa zida fi qalbihi hatta ta'lu qalbah. Jika dia tidak bertobat, maka akan ditambahkan noda-noda hitam tadi hatta ta'lu qalbah, sampai noda itu menutupi seluruh permukaan hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ran, itulah ran yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa mereka menolak kebenaran? Itu disebabkan karena adanya ran yang menutupi permukaan hati mereka. Ma kanu yaksibun, disebabkan perbuatan jahat yang mereka lakukan. Maka orang yang bermaksiat akan menjadi tabir hidayah, sehingga sulit untuk bisa menerima materi pelajaran karena dia orang yang suka berbuat jahat, berbuat maksiat. Alhamdulillah, para santri di pesantren lebih banyak bermaksiat di mana? Di pondok atau di rumah? Coba para santri yang sudah berpengalaman lama, yang kelas 12. Yang kelas 12 lebih sering bermaksiat di mana? Di pondok atau di rumah? Di pondok. Subhanallah. Di mana? Di rumah. Masya Allah. Berarti tinggal di pondok saja ya, nggak usah pulang. Nggak mau? Pengen pulang. Mereka ketika di pesantren disuasanakan, dijaga dengan baik, dibuat lebih disiplin, lebih rapi. Gak bisa jalan-jalan ke mall, gak bebas ketika jalan-jalan keluar. Mereka tertahan di sebuah lingkungan yang dikondisikan fokus untuk belajar dan ibadah. Sehingga di pondok mereka lebih bisa tersuasanakan untuk bertakwa. Ketika di rumah mungkin gak bisa seperti itu. Akses TV gampang, akses internet mudah. Untuk buka HP mungkin orang tua gak berani ngelarang, sehingga sang anak bisa nonton apapun tanpa kendali dari orang tua. Tapi kita perlu ingat, wahai para santri, aneka maksiat yang kita lakukan sejatinya akan menjadi tabir hidayah bagi diri kita. Susah menghafal, susah memahami. Salah satu penyebabnya apa? Maksiat. Baik, saya bacakan pengalaman yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah satu ketika mengalami kondisi sulit menghafal. Sekelas Imam Syafi'i pernah mengalami kondisi sulit menghafal. Lalu beliau menyampaikan seperti ini: syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' mengenai buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Lalu beliau menyampaikan, sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi.
dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Baik, bisa diulang. Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Lalu fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' mengenai buruknya hafalanku. Lalu beliau mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Ketahuilah bahasanya ilmu itu cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada tukang maksiat. Makanya mungkin di antara kita sulit menghafal, sulit untuk memahami, ketika belajar rasanya malas, susah untuk mengerti. Bisa jadi karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Maksiat ketika bekerja, maksiat ketika berinteraksi dengan orang lain, belum lagi dengan maksiat yang bersumber dari mata. Betapa seringnya kita bermaksiat dengan mata. Apalagi kita tinggal di daerah yang aurat tercecer di mana-mana, sehingga sulit bagi kita untuk bisa menghindarinya. Bertakwalah kepada Allah semampunya, karena seperti ini akan menjadi tabir hidayah. Baik, selanjutnya, bagian dari cara orang saleh dalam belajar ilmu agama, dia berusaha untuk murojaah. Murojaah ini penting, sebab yang namanya ilmu ketika tidak diulang maka dia akan hilang. Ilmu kalau tidak diulang dia akan cepat hilang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ta'ahadul Qur'an, ta'ahadul Qur'an, lakukanlah murojaah untuk Al-Qur'an, perhatikanlah hafalan Al-Qur'an kalian. Fa wallahi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la huwa asyaddu tafallutan minal ibli fi iqaliha. Sungguh yang namanya hafalan Quran itu lebih gampang lepas dibandingkan onta yang diikat. Jadi ceritanya begini, orang yang punya onta, ketika dia menaruh onta di tempat tertentu agar tidak lari, maka dia apain, Pak? Diikat. Sudah? Nah, ketika diikat, simpul yang dipakai untuk ngikat itu simpul mati atau simpul hidup? Simpul hidup. Kalau simpul mati kan susah ngelepas. Ya sama seperti orang yang ngikat sapi, dia diikat dengan simpul hidup, tinggal tarik nanti sudah bisa dibawa. Dah? Nah, ternyata onta ini suka narik simpul tadi dengan giginya, digigiti, ditarik. Dia berusaha untuk melepas simpul tadi. Kalau yang punya onta tidak rajin ngecek ikatan tadi, lepas itu onta. Nabi SAW membuat perumpamaan bahwa Al-Quran itu lebih gampang hilang dibandingkan onta yang mau melepaskan diri dari apa? Simpulnya. Masya Allah. Maka teman-teman yang sudah punya hafalan, kalau tidak dimurojaah dalam waktu sekian tahun, hilang. Yang lulus pondok sudah hafal Quran belum? Ustadz jangan tanya gitu. Pertanyaan yang benar gimana? Sudah pernah menghafal Quran belum? Jadi dia ketika ditanya hafalannya sudah berapa, itu nggak berani. Tapi sudah pernah hafal berapa, bisa jawab. Alhamdulillah, saya pernah menghafal 20 juz. Saya sudah pernah menghafal 30 juz. Saya sudah pernah menghafal sekian juz. Pernah menghafal. Sekarang wallahu a'lam. Disuruh murojaah banyak yang hilang. Dominan di antara kita seperti itu. Murojaah itu berat atau tidak? Mana yang lebih berat? Nambah hafalan atau mengulang hafalan? Yang lebih berat? Yang mana? Mengulang hafalan. Apalagi nanti mereka kalau sudah keluar dari pondok, sudah mulai bekerja, mungkin sudah tidak ada lagi waktu untuk bisa mengulang hafalan sebagaimana ketika mereka di pondok. Banyak sekali akhwat yang dulu alumni pesantren,
saat di pesantren dia sudah hafizah 30 juz. Udah hafal 30 juz. Begitu punya anak 1 hilang 5 juz. Anak 2 hilang 10 juz. Anak 3 hilang 20 juz. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Apa? Tinggal juz amma. Habis itu demi satu suratnya hilang sampai tinggal kul wallahu ahad dan surat Al-Fatihah. Sangat mungkin itu terjadi. Kenapa? Tidak pernah murojaah. Maka tolong di murojaah sebisanya. Dan termasuk di antara penyesalan yang saya alami adalah saya belum sempat menghafalkan Quran secara utuh. Dan pingin sekali bisa punya hafalan satu Quran yang kemudian bisa dimurojaah bareng teman-teman yang lain. Baik. Lalu kapan Pak waktu murojaah yang tepat? Bebas. Masalah waktu tidak ada waktu khusus. Tapi ada satu waktu yang dimotivasi oleh Allah dalam Al-Quran. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya waktu malam itu lebih kuat pengaruhnya. Oleh karena itu para ulama menggunakan waktu malam untuk belajar. Datanglah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ba'dal isya, setelah isya. Faqala lahu Umar, ma ja'a bika? Kamu datang mau ngapain? Qala ji'tu atahaddatsu ilaika. Abu Musa mengatakan, aku ingin ngobrol dengan Anda. Qala, kemudian Umar bertanya, hadis sa'ah, jam sekian mau ngajak ngobrol? Qala, kata Abu Musa, innahu fiqhun. Ini ada ilmu yang ingin kita bicarakan. Ada satu ilmu yang ingin kita bicarakan. Fajalasa Umar. Akhirnya Umar melayani permohonan Abu Musa al-Ash'ari. Duduklah Umar bin Khattab bersama Abu Musa. Fatahaddatsa lailan tawila. Akhirnya mereka ngobrol lama sekali sampai tengah malam. Tsumma inna Abu Musa qala. Lalu kemudian Abu Musa merasa kayaknya sudah waktunya untuk tahajud. As-salatu ya Amirul Mukminin. Mari kita salat wahai Amirul Mukminin. Kita sudah lama ngobrol masalah ilmu, sekarang mari kita salat. Faqala, lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna fi salatin. Sejak tadi itu kita sedang salat. Sejak tadi kita sedang salat. Perawi mengatakan, faja'ala radhiyallahu anhu talabal ilmi mithla salat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan kegiatan belajar itu seperti salat. Sehingga mereka terkadang menggunakan waktu malam untuk belajar. Masya Allah. Dan rata-rata para ulama seperti itu. Karena itu Imam Bukhari rahimahullah, dalam waktu semalam beliau terbangun 16 sampai 17 kali untuk nyatet pelajaran. Maksudnya terbangun gimana Pak? Beliau tidur setelah isya, kemudian terjaga, terbangun, bangun, nyalain lampu, nulis. Ngantuk, tidur lagi, matikan lampu, tidur lagi, bangun lagi, nulis lagi, sebanyak 16 atau 17 kali. Mungkin kalau kita, Pak, apa enggak pusing Pak tidur seperti itu? Itu Anda. Anak kita yang masih rewel ketika bayi, itu kan harus dijaga. Sehingga mungkin ibunya bangun berkali-kali, tidur sebentar, bangun, harus gendong anaknya, tidur lagi, bangun lagi, gendong anaknya, berkali-kali rewel. Enggak bisa ditenangin itu anak. Dan itu yang dialami oleh Imam Bukhari sepanjang beliau memperjuangkan hadis Sahih Bukhari. Maka karyanya menjadi karya yang besar. Allah Subhanahu wa taala jadikan Sahih Bukhari sebagai kitab yang diterima oleh masyarakat. Baik. Ada beberapa guru saya yang beliau termasuk orang yang kuat dalam membaca. Saya masih ingat waktu di pondok dulu kita sudah tidur sekitar jam 11.
Jadi jam 11 itu tidur gasik jam 11. Itu gasik Pak ya. Ada yang tidurnya jam 12. Guru saya tidur jam 2. Jam 2 saya yang pernah ngelilir jam 2, beliau masih belum tidur, masih nulis. Itu dulu ya, belum ada laptop, belum ada komputer seperti sekarang. Ada komputer tapi PC yang jarang orang punya. Sehingga orang dulu kalau mau nyalin ya nulis di kertas. Jam 2 beliau masih bangun. Dan itu jadi motivasi bagi kita. Sesungguhnya perbedaan antara dosen dan mahasiswa adalah tadi malam. Dosen bisa menguasai materi semalam sebelum mahasiswanya. Mahasiswanya ada di kafe semalam itu, tapi dosennya ada di ruangan belajar. Ada salah satu di antara guru kami yang cerita pengalaman dosennya. Beliau punya perpustakaan pribadi. Kalau sudah berada di perpustakaan itu, belajar sampai tengah malam, sampai jam 2, sampai jam 1 baru istirahat. Sampai istrinya gugat cerai. Istrinya gugat cerai. Akhirnya setelah dikabulkan oleh pengadilan, pisah dengan istrinya. Lalu Syekh ini nikah lagi. Nah, istri yang kedua ini lebih pintar daripada istri yang pertama. Maksudnya dia pintar memanfaatkan kesempatan. Kunci perpustakaan dibawa, Pak. Sehingga begitu suaminya berangkat sholat isya, balik perpustakaannya sudah terkunci. Siapa penguasa kuncinya? Istrinya. Langkai dulu aku kalau pengen masuk ke perpustakaan. Boleh sampai tidak bisa tidur di awal malam karena saking senangnya belajar. Imam Al-Albani rahimahullah termasuk salah satu di antara orang yang sangat senang membaca. Beliau sibuk di perpustakaan dan beberapa buku perpustakaan ditaruh rak atas. Maka untuk bisa mengakses buku itu harus pakai tangga. Sehingga beliau naik tangga mengambil buku itu. Apa yang beliau lakukan? Membaca di atas tangga. Dalam waktu yang lama sekali beliau membaca di atas tangga. Ada yang kemudian lewat, terus mengusulkan, "Syekh, coba kamu turunin saja, baca di meja." Sayang waktunya. Turun itu butuh waktu. Terus duduk di meja butuh waktu. Saya waktunya. Saya pengen langsung membacanya. Subhanallah. Berapa detik selisihnya sampai beliau harus bilang sayang waktu. Mungkin gak sampai 1 menit ketika orang berada di atas tangga lalu turun, kemudian di meja dia naruh buku itu. Karena beliau pingin ini nanti akan berkali-kali. Saya selesai baca sekian halaman, tak kembalikan, ganti buku baru yang sebelahnya. Terus seperti itu. Maka beliau manfaatkan untuk tetap bertahan di atas tangga. Perjuangan orang-orang yang belajar. Maka di sana ada orang yang berjuang dengan cara mengangkat senjata untuk membela kedaulatan. Ada yang berjuang dengan cara mempelajari buku-buku para ulama untuk menyebarkan kebenaran, agar masyarakat tahu mana yang halal, mana yang haram, ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan kita sangat butuh yang kedua seperti ini. Di masa negara kita dalam kondisi aman, maka manfaatkan waktunya untuk belajar. Sehingga teman-teman, mungkin antum tidak pernah mengalami zaman perjuangan melawan penjajah di masa kemerdekaan. Kita bisa belajar dengan tenang tanpa ada rasa takut, gak ada bom yang nyasar. Maka manfaatkan waktunya, dan itu nanti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat bagi kita untuk belajar ilmu agama dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan yang nyata. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami berikan waktu kepada jemaah putra dari Bapak maupun para santri untuk memberikan pertanyaan. Monggo yang ingin bertanya
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin. Arif nafsak. Oh, Mungkin bisa berdiri. oh. Nah, Perkenalkan, nama saya Ido Haidar. man? Ido Haidar. Ido Haidar. Haidar. Kelas Saya berapa, Haidar? Kelas 10. Kelas 10. Nah, saya ingin meminta Ustaz untuk mengulangi perkataan Abdullah bin Al-Mu'taz Al-Abbasi. Qala Abdullah bin Mu'tas Al-Abbasi. Nah, Nah, isma' jayidan. nah. Berdiri apa? Ya, mau dicatat enggak? Nah, fadhal ijlis. Al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Al-mutawadhi' fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman. Orang yang tawadhu di kalangan pembelajar ilmu agama adalah yang paling banyak ilmunya. Kama annal makanal munhafid aktsarul buqa'i ma'an. Sebagaimana tempat yang landai itu paling mudah diisi air. Sebab karakter air tadi apa, Pak? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kama annal makan al munkhafid. Sebagaimana tempat yang rendah, tempat yang landai. Aktsarul buqa'i ma'an, merupakan tempat yang paling banyak diisi air. Sudah cukup? Aktsarul buqa ma'an. Cukup insyaallah, tidak ada yang lain. Alhamdulillah, kita akhiri. Jamaah sekalian yang ingin bertanya, silakan bisa. Baik, ini mikrofon. Awil. Yang mikrofon yang satunya aja, yang itu ada alat perekamnya. Coba dipindahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, setelah belajar tentang tauhid, untuk remaja usia 30 tahun ke atas Ustaz, mending belajar bahasa Arab dulu atau belajar tahsin. Sedangkan kayak belajar menulis itu saya masih susah lah dan mudah lupa. Terus Belajar menulis. iya, dari belajar menulis Arabnya itu juga masih belajar seperti itu. Terus pertanyaan kedua, kapan waktu terbaik untuk berdoa secara detail layaknya kita curhat sama Allah seperti itu Ustaz, untuk urusan dunia dan akhirat kita pada waktu tahajud? Apakah saat sujud terakhir atau saat tasyahud atau mengangkat tangan setelah selesai sholat seperti itu? Nah, baik. Saya jawab yang kedua dulu ya. Mengenai kapan waktu yang terbaik untuk berdoa, Nabi SAW menyebutkan beberapa waktu yang mustajab. Di antaranya adalah antara azan dan iqamah. Di antara yang lain adalah ketika kita sedang sujud, termasuk juga ketika kita sedang berada di tasyahud akhir menjelang salam. Kemudian ketika azan dikumandangkan, ketika iqamah dikumandangkan, ketika turun hujan, itu semuanya adalah waktu-waktu yang mustajab. Bisa kita manfaatkan waktu yang mustajab itu untuk banyak berdoa kepada Allah. Dan ingat, doa itu butuh ilhah. Ilhah artinya merengek-rengek, mengulang-ulang ketika berdoa. Anda jangan pernah berpikir, saya sudah berdoa berapa kali? Sekali. Kalau bisa berapa? 100 kali. Bila perlu tanpa ujung. Sebab kita ketika berdoa meminta berkali-kali. Sehingga berusahalah untuk terus meminta kepada Allah. Dan jangan pernah kita merasa aku sudah cukup. Sebab kita selalu butuh di hadapan Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian adalah fakir di hadapan Allah.
Maka siapapun butuh berdoa kepada Allah, jangan pernah merasa cukup, merasa hebat sehingga tidak butuh doa dan seterusnya. Karena ini bisa masuk kategori takabbur, sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bersikap sombong di antara hambaku, maka mereka akan masuk jahanam dalam kondisi terhina. Selanjutnya, setelah kita belajar tauhid, ilmu apa berikutnya yang mendesak untuk kita pelajari? Baik. Jadi bedakan dua ini ya. Ada ilmu yang signifikan, ada ilmu yang urgent. Urgent dan signifikan sama atau beda, Pak? Beda. Kalau urgent itu apa, Pak? Mendesak. Kalau signifikan, penting dan tidak boleh ditinggalkan. Sudah? Saya bedakan dua ini. Yang pertama, ilmu yang urgent, ilmu yang mendesak. Ilmu yang mendesak adalah ilmu yang harus segera diketahui oleh seseorang, karena itu dibutuhkan setiap saat. Satu, atau dibutuhkan ketika dia mau melakukan aktivitas tertentu. Misal, mau berangkat umroh, berarti apa yang urgent bagi dia? Memahami fikih umroh. Maka bapak faham fikih umroh, fikih safar, fikih ketika beribadah di tanah suci dan seterusnya. Itu ilmu urgent, mendesak. Ada banyak orang yang nggak tahu tentang larangan ihram, sehingga dia melakukan pelanggaran, dan itu pun nggak bayar dam, itu pun tidak bayar pelanggaran, tidak bayar fidyah untuk pelanggaran. Dan ini salah satu di antara penyakit yang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dia tidak mempelajari ilmu yang mendesak bagi hidupnya. Mohon maaf, apalagi kalau dia jatuh ke tangan pembimbing yang tidak bertanggung jawab. Sampai di sana malah diajari klenik, sehingga begitu sampai di tanah suci diajari ngusap-ngusap tembok, diajari nyari-nyari kerikil, tapi dia tidak diajari larangan apa yang harus ditinggalkan ketika ihram. Sehingga ada banyak sekali jamaah yang, mohon maaf, boleh saya sebut, bisa jadi hajinya tidak sah, bisa jadi umrohnya tidak sah, karena dia dibimbing oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah, travel sunnah yang mereka berusaha untuk menjaga jamaah, bagian inti dan penting ditanamkan. Ingat, kita sekarang berada di tanah suci. Waspada, jangan gampang bermaksiat. Maksiat di tanah suci dosanya lebih gede daripada di luar tanah suci. Kayak gitu kok berani ngerokok, insyaallah tercecer di mana-mana. Saya lihat ada orang misalnya pakai kain ihram, berangkat untuk menuju ke Ka'bah, mau tawaf, di perjalanan ngerokok dulu. Begitu mendekati masuk masjid, kan tidak boleh ya. Kalau dia masuk masjid ngerokok, kriminal itu, bisa kena denda. Udah dia matikan. Setelah itu dia masuk masjid, tawaf. Subhanallah. Dia mungkin di kantor gubernur gak bareng rokok. Kenapa, Pak? Oh, ini kan tempat yang dimuliakan. Tapi dia di kota suci Mekah, dia ngerokok. Dan banyak sekali yang ngerokok. Dan itu rata-rata ya travel yang kayak gitu, yang tidak bertanggung jawab tadi. Dan diajari klenik. Nah, nanti ngusap-ngusap di sini, terus ngalah berkah. Bila perlu kalau berhasil untuk gunting kiswah Ka'bah, untuk dibawa pulang. Baju dia digunting gak mau, tapi dia mau gunting kiswah Ka'bah. Nah, ini contoh ilmu urgent ya. Ini ilmu yang urgent. Lalu ada ilmu yang signifikan. Semua ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh semua muslim itu ilmu signifikan, penting untuk diketahui. Walaupun bisa jadi tidak segera untuk diamalkan, mungkin tidak urgent, maka disesuaikan dengan urutannya. Secara hierarki, Anda dahulukan yang urgent, baru setelah itu berpindah ke yang signifikan. Akidah itu urgent, sholat itu urgent. Anda mau bermuamalah, Pak, kalau transaksi kayak gini yang benar gimana? Itu urgent. Bapak harus tahu biar nanti tidak terjebak dalam riba, dalam hal yang haram. Nah, bagian yang urgent seperti ini harus tahu. Udah, ada ilmu signifikan. Gimana cara bagi waris yang benar? Kapan Bapak mau meninggal? Oh, saya tidak tahu ya.
Tapi yang jelas nanti kita akan bagi waris. Baik, mungkin bisa ditunda dulu, Bapak nanti bisa pelajari setelah memungkinkan waktunya. Kurang lebih seperti itu. Bahasa Arab itu signifikan, tapi ada yang urgent. Mau belajar sholat, belajar bahasa Arab dulu, ya kelamaan. Sehingga belajar sholat, meskipun belum bisa bahasa Arab, bisa didahulukan belajar sholat. Yang penting sholat kita sah. Ada bacaan Al-Quran yang semua muslim harus benar. Surat apa itu? Al-Fatihah. Sehingga tolong bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Fatihahnya disetorkan ke ustadz yang bisa baca Fatihah dengan benar, minta dikoreksi. Kira-kira Fatihah saya sudah memenuhi syarat sah sholat atau belum, memenuhi rukun sah sholat atau belum. Kalau beliau sudah ngasih rekomendasi, insya Allah sudah bisa Pak. Baik, alhamdulillah, silahkan lanjut. Tapi kalau belum Pak, Fatihah Bapak salahnya parah ya Pak. Ini kalau dipakai sholat Bapak bisa tidak sah karena Fatihahnya parah seperti ini. Nah terus gimana Pak? Itu jangan ditahan, jangan dirawati. Kalau nggak bisa harus dicarikan solusi, segera diobati dengan cara serius belajar. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi Ustaz dari Jamaah Putri. Tafadhal. Bismillah, izin bertanya Ustaz terkait belajar ilmu agama mendapatkan satu derajat di surga. Apakah ada kriterianya Ustaz? Misalkan menuntut ilmu secara online dari YouTube kajian, atau harus offline, atau pengajar langsung. Jazakumullah khairan katsiran. Bukan syarat belajar itu harus ketemu ustadz, sebagaimana bukan syarat belajar harus ketemu guru. Ada beberapa ulama yang belajar melalui buku, dan itu diakui. Yang penting pokoknya pemahamannya benar. Walaupun disarankan dan ditekankan agar belajar itu punya guru, meskipun ini bukan syarat. Ada beberapa ulama yang mereka mendapatkan buku, makanya disebut dengan perawi hadis wijada, dapat wijada. Ada yang munawalah, sehingga dia cuma dikasih buku, nih buku saya, tolong dipelajari. Terus dia pelajari. Dari situ dia dapat ilmu yang bermanfaat. Sah nggak ilmunya? Sah. Itu munawalah. Ada yang wijada, nemu buku lalu dipelajari. Ini buku simbah saya, isinya ilmu-ilmu catatan beliau, dipelajari sehingga beliau dapat ilmu. Alhamdulillah. Ada banyak cara orang dapat ilmu. Baik. Tapi kalau berbicara masalah pahala, di tempat mana orang bisa mendapatkan pahala ketika belajar? Hadir di majelis ilmu yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Apabila orang hadir di majelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, akan diliputi oleh sakinah turun, rahmat meliputi mereka, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Walhamdulillah. Makanya ketika mereka belajar di masjid, dipenuhi dengan ketenangan, suasananya adem, ayem, merem, karena turun ketenangan. Nah, wallahu a'lam. Baik, cukup. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu sekalian, dan selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi zidni ilma, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa qur Rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah wa qul Rabbi zidni ilma, tambahkanlah ilmu untukku. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.